Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya masih tetap di vlog FD. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang satu buah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam firman ini seringkali dipakai menjadi sebuah slogan bagi kaum laki-laki yang ingin menambah istri begitu ya. Pada umumnya seperti itu. Nah, di sini dalilnya adalah Pankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Jadi nikahilah daripada kalangan perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa'ilam tadilu fawahidatam. Jadi kalau tidak bisa berlaku adil pada 2, 3 atau 4 ini, maka cukup 1. Nah, ini seringkali dipakai oleh laki-laki pada masa saat ini untuk melakukan poligami. Padahal, jadi ketika kita membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca terjemahannya bagi kita orang Indonesia ya, kita membaca terjemahannya, kita akan langsung sepakat bahwasanya ini dalil dibolehkannya poligami. Bahkan Al-Qur'an menganjurkan fankihu ma balakum minan nisa'i matsna. Jadi nikahilah perempuan itu 2. Langsung ke 2 gitu kan. Wa thulatha dan yang ketiga, wa ruba dan keempat. Baru opsi yang terakhir Pak Ilham tadi lupa wahidah. Jadi opsi 1 itu kalau kita nggak bisa 4, berlaku adil pada yang 2, 3 atau 4. Baru kita harus memilih 1. Bukan 1 pilihan utama, tapi 1 itu adalah kalau kita tidak bisa berlaku adil. Seolah-olah 1 itu gimana ya? Seolah-olah 1 itu menjadi ya ini nggak baik gitu. Padahal kita dianjurkan 2, 3 atau 4. Tapi kalau nggak bisa adil, ya 1 nggak apa-apa. Itu kayak semacam bahasanya seperti itu. Padahal kalau kita belajar Al-Quran itu sekalian dengan asbabun nuzulnya ya, sekalian dengan sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Karena tidak bisa kita pakai sesuatu dalil ke dalam dunia atau realita pada saat ini, sedangkan realitas sekarang itu berbeda dengan masa lalu. Kecuali nanti dalil-dalil yang memang masih relevan, dan akan terus relevan. Karena apa? Karena itu memang sebuah pedoman hidup. Nah, kalau yang di sini, mari kita kaji apakah itu benar Islam ini dianjurkan untuk poligami atau tidak. Mari kita lihat. Al-Quran atau firman Allah ini turun kepada masyarakat Arab jahiliyah. Jadi diturunkan oleh Rasulullah sebagai dakwahnya Rasulullah melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman yang ini diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril kepada masyarakat Arab jahiliyah yang mereka bodoh, mereka tidak tahu apa-apa, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan lain sebagainya. Itu mereka Arab jahiliyah, sehingga mereka menikah itu bukan 4 paling banyak tapi 20. Bahkan dia mewarisi istrinya kepada anaknya. Sungguh sangat-sangat jahiliyah orang Arab pada masa itu. Jadi sehingga opsi dari Al-Quran itu disarankan 2, 3, 4. Itu yang paling sedikit ya, daripada mereka yang menikahi dengan banyak orang. Sampai-sampai ada yang nikahnya 20 kali, ada yang sampai 25 kali. Jadi kita nggak bisa melihat suatu kondisi yang lama kemudian kita masukkan kepada kondisi yang sekarang. Kita harus melihat semuanya berdasarkan realita dan fakta dan kondisi pada masa sekarang ini. Jadi setelah mereka berubah, maka mereka ya banyak yang beristri 1, istri 2 itu dibolehkan dalam Islam. Memang 2, 3 itu dibolehkan. Nah, tapi bukan berarti itu dianjurkan ya, bukan dianjurkan. Karena memang bagi orang Arab kalau langsung dikatakan cukup 1 orang itu nggak bisa. Islam ini datangnya dengan cara rahmatan lil alamin. Jadi dia tidak langsung gerusak-gerusuk Islam ini. Nah, jadi seperti contoh minuman keras awal-awalnya kan tidak diharamkan. Dijelaskan pertama kali itu tidak baik, lebih baik ditinggalkan, makruh, dibenci oleh Allah. Sampai pada saatnya Rasulullah mengeluarkan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi setelah keluar hadis itu baru dinyatakan minuman keras itu haram, sampai semua sahabat meninggalkan semua itu. Akhirul kalam, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.